Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kula kalian bapak-bapak sekalian, Allah masih berikan nikmat untuk belajar isi kandungan al-hikam dan belajar untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang dunia, tempat bala, ujian, susah dan sebagainya. Dan minggu sebelumnya dibahas tentang tata krama berdoa. Doa memiliki sayap, memiliki waktu, memiliki asbab dan sebagainya. Maka pada malam hari ini, setelah Ibnu Athaillah menerangkan dunia ini tempat susah, maka kita masih punya Allah tempat bersandar, gitu kan? Jadi jangan lihat besarnya problem kehidupan, tapi lihatlah Allah yang maha besar. Lihatlah Allah yang maha memberi segala solusi. Maka mintalah pada Allah atas segala problem kehidupan itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Maka materi pada malam hari ini menyambung tentang doa ketika kita dalam kesulitan, ketika kita punya cita-cita, punya azam, punya tujuan. Maka setelah tata krama berdoa, bagaimana agar doa itu, ya sini sih Pak, doa itu menjadi efektif, bahwa kehidupan ini cukuplah dengan Allah. Kalau kita meyakini betul hasbi Allah wa ni'mal wakil, kita meyakini betul la haula wa la quwata illa billah, tidak akan ada kegelisahan. Meskipun dalam keadaan sesulit apapun, meskipun dalam keadaan sesedih apapun. Kalau sedih sesaat wajar. Kanjeng Nabi saja ketika putranya Ibrahim wafat meneteskan air mata. Itu wajar. Justru kalau orang gak sedih sama sekali ini curiga. Jangan-jangan wis beli connect. Wis beli nyambung. Orang ada sesuatu yang harusnya sedih, kok malah gak sedih. Nah yang sedih, yang salah itu sedih yang berlarut-larut. Seperti kula gawe status qanaah, bersyukur, itu bukan berarti menutup orang untuk berusaha. Kadang kan kalau yang gak memahami atau kajiannya tidak istiqomah, kadang gagal paham dengan yang dimaksud oleh al-hikam itu. Seakan-akan al-hikam itu mengajarkan orang untuk malas. Seakan-akan al-hikam ini mengajarkan orang tidak usah bekerja. Seakan-akan al-hikam ini mengajarkan orang untuk wis nerima apa anane. Seakan-akan begitu, menutup orang untuk berusaha. Makanya kan ada pertanyaan minggu kemarin bahwa al-hikam ini berarti hanya orang itu fokus urusan akhirat. Sedangkan ada hadis Nabi, orang harus bekerja di dunia ini seakan-akan hidup selamanya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu korelasinya bagaimana dengan apa yang diajarkan oleh al-hikam.
Padahal hadis atau fikih itu adalah sebagai jasad dan ruhnya adalah tasawuf. Ruhnya adalah ihsan, itu kan begitu. Jadi tidak ada berlawanan. Jadi Al-Hikam mengajarkan orang ridho dengan takdir Allah. Wih, sampeanku hidupnya, usahanya lagi ini. Bukan berarti Al-Hikam itu melarang untuk ganti profesi atau menambah usaha. Bukan. Kan silakan nambah usaha baru, silakan tambah modal bikin usaha yang lebih besar, tapi jangan disertai mengeluh. Yang dilarang oleh Allah itu mengeluh, gitu kan? Bukan ganti usaha atau nambah usaha. Yang dilarang itu justru mengeluhnya. Ya mungkin baik usaha. Ininya yang dilarang. Sambat-sambat mengeluh dengan takdirnya. Kalau mau misalkan usaha, kayak contoh Kang Edi sekarang bekerja sebagai karyawan, bukan berarti nggak boleh mikir jadi pengusaha. Justru silakan. Al-Hikam itu nggak melarang begitu. Yang dilarang itu Kang Edi mengeluh dengan kehidupan yang sekarang. Ya jadi karyawan cukup kanggo mangan baik. Loh, bukannya dengan kerjaan yang sekarang Kang Edi bisa berobat, bisa jalan-jalan juga, bisa mangkat kajian, bisa buka puasa. Bukan hanya makan kan selama ini kehidupan Kang Edi. Nah yang dimaksud Al-Hikam itu mengeluh. Adapun Kang Edi merancang untuk jadi pengusaha, ya monggo. Tapi jangan mengeluh dengan kehidupan yang sekarang. Qanaah itu begitu. Kadang orang menafsirkan qanaah itu bisa mengkenen mengkenen baik. Nah ini salah tafsir. Seperti menafsirkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu salah pemahaman. Jadi qanaah itu menerima, bukan mengeluh, tapi tidak melarang untuk berusaha yang lebih. Ini pengertian qanaah tuh begitu. Tuh bukan wis lah kita sih mungkin dia harus qanaah. Itu bukan qanaah, males. Jadi harus dibedakan mana qanaah, mana males. Jangan dalil qanaah akhirnya males ini jadi pakai dalilnya qanaah. Makanya istri gula di bedanya males dengan bersyukur itu apa? Nah ini penjabarannya kan, bersyukur itu berarti tidak mengeluh. Adapun orang merancang begini, niatkan kembali lagi untuk ibadah. Silakan. Mau sekaya raya apapun, niatkan kembali adalah sebagai fasilitas untuk ibadah. Ini mengeluh, bersyukur, qanaah bukan menghalangi orang untuk improvisasi, kreativitas dan inovasi. Bukan. Kalau bersyukur dan qanaah itu menutup itu, tidak akan Islam ini disebarkan. Islam, syukuri saja Islam sudah berkembang di Madinah. Islam sudah diterima oleh Madinah. Enggak. Ayo kita sebarkan Islam. Ayo kita Islam digali, ada pengetahuan apa dari Al-Quran. Nah di situ. Jadi yang dilarang itu, yang kontradiktif itu adalah mengeluh. Awas, catat baik-baik, mengeluhnya yang dilarang, bukan inovasinya yang dilarang. Itu dari pemahaman qanaah. Kalau Allah nggak menunjukkan tentang ini dipakai dalil oleh orang-orang yang tidak mau improvisasi.
Tuh, kayak contoh kula dalam mengembangkan lembaga, ada share di Facebook gitu kan, ada share bentuk ikhtiar kan begitu. Bukan berarti ya wis, bagaimana kita mengajak orang untuk lebih lagi kan begitu. Oke, dilajeng balik. Maka mata waqafu ay tayassaru mutallibun min matalibid dunya wal akhirah anta talibuhu bi rabbika. Ini saya baru faham tadinya apa sih kok bisa beliau Ustadz Yusuf Mansur itu dengan keyakinan Anda pengen haji bisa, tapi nggak punya duit. Bukan dengan duit yang bikin orang berangkat haji itu Allah. Lah ini ketemu sumbernya dari sini. Pengen beli mobil bukan duit Allah. Lu kan datang ke dealer harus pakai duit. Duit mah Allah yang ngasih, Allah yang gerakin. Duitnya banyak juga kalau kata Allah nggak beli mobil, ya akan beli. Tuh, duitnya banyak kalau kata Allah nggak berangkat haji mah nggak berangkat. Tuh, duitnya banyak kalau kata Allah nggak bikin rumah mah nggak bakal bikin. Makanya kan kula pernah kajian beberapa bulan yang lalu, ketika minta kita punya hajat apa, wis langsung yang diminta itu. Pengen haji, ya Allah, hamba pengen haji. Uang mah beli duit mah langka, tapi kula pengen haji. Gusti aja pengen haji, mintane dulu. Ya Allah, kula lagi nabung kanggo mangkat haji. Durung tentu duitnya wis akeh kanggo mangkat haji. Jebret sakit, berobat. Jebret ketipu, hilang. Jadi, ya Allah, dagangan kikon laris, kula lagi pengen mangkat haji. Jangan. Begitupun nyekolahkan anak. Ya Allah, kula lagi nyekolahkan anak, paringana tutup pragat. Kula lagi mondokakan anak, paringana tutup pragat. Jalannya sing endi, biarkan Allah yang ngatur. Jangan kita yang menentukan. Gusti kula lagi ngerancang usaha kanggo masa depannya anak. Seakan-akan kita tahu usaha ini bakal baik buat anak. Emang kita tahu masa depan? Ternyata usaha ini malah jadi madorot. Tuh. Jadi jangan kita yang ngatur. Apapun itu. Oh, kula cerita kan. Ya Allah, kula lagi pengen gawe omah. Duit malangka. Kalian kalau ketika Allah memelihara tauhid, nikmat Allah pelihara tauhid gitu kan. Kula kan gawe umat setelah kenal ruqyah. Sebelum kenal ruqyah ya nyembelih wedhus ka sing lewat uskun pengen waras wong wadon tumbale wedhus. Gitu. Nah, kenal ruqyah dibimbing Pak Samsul dengan tauhid itu kan. Nah, akhirnya ya Allah, saya pengen bikin rumah. Uang mah enggak ada. Tapi pengen bikin, caranya pujare panjenengan. Terus doa begitu. Nah Allah kasih jalannya dengan material sing gelem ngutangi, bayare selempoe, bayare semopoe gitu kan. Tidak ditarget, lunasnya 5 tahun. Mana ada material mau 5 tahun lunas. Kan begitu. Nah Allah yang mengatur. Wis kita pengen A. Dan jangan lupa materi sebelumnya. Ketika kita pengen sesuatu, niatkan kembali ibadah. Ya Allah pengen A kanggo ibadah, pengen B kanggo ibadah. Jangan untuk kepentingan nafsu. Termasuk pengen anak pun niatkan, ya Allah hamba pengen anak karena kula ki akeh dosane. Bukat mati anaknya soleh, ya Allah bisa dongakaken. Jangan sampai ya Allah pengen punya anak, izin ditakoni bae anak durung.
ya Allah pengen anak, bokat besok tua kita ki anak sing rawat. Turun karuan, tua anaknya eman. Itu anaknya, nah itu. Jadi mata waqafu aita asaro, tidak akan susah suatu keinginan baik min mata lebih dunia, urusan dunia wal akhirah maupun urusan akhirat. Keinginan dunia ataupun akhirat tidak akan jadi susah ketika anta tolibuhu birobika, ketika kamu memintanya kepada Allah. Apapun itu tidak akan ada yang sulit, tidak akan yang tidak mungkin selama kita mintanya pada Allah. Catatan penting lagi ketika minta, jangan ada gambaran selain Allah di dalam hati. Tuh, Ki, kula lagi dua keinginan, pengen berangkat haji lagi. Kalau dulu kan jadi kerja di sana, ini kula pengen berangkat dari sini dengan anak istri. Nabung kula dari tahun kemarin, ayo sedina 100.000. Kalkulasi sekian tahun haji plus koten ka. Hati kula lagi berangkat haji karena tabungan. Tabungan itu qadarullah habis terus. Entek kepake maning sampai tabungannya sing beli bisa dijukut, didobel-dobel lakbane, ya dibongkar. Yang dalam hati seakan-akan duit inilah yang akan memberangkatkan haji. Jangan sampai kita nabung pun jangan diyakini tabungan inilah yang akan memenuhi hajat kita. Makanya nang Gusti Allah, mungkin saya berbaik sangka pada Allah, Allah pengen menjaga tauhid saya. Samsul lamun ente dua tabungan ya seakan-akan tabungan inilah yang memberangkatkan kamu haji. Maka nang Gusti Allah tabungan ki kongkon didodol terus. Priwe carane sampean ki bener-bener, ya Allah, hanya Engkau, ya Allah, hamba nggak punya apa-apa. Maka saya lagi menguji teori ini dengan kehajat pengen berangkat haji. Yuk teman-teman, kawan-kawan, peserta kajian, bapak-bapak sekalian, silakan. Hajat apa kita uji teori ini, tentunya dibarengi teori sebelumnya. Jangan menuntut doa itu harus terkabul, karena kembali doa terkabul itu urusannya Gusti Allah. Cuma di sini teori ini malam hari ini matawaqafu, tidak akan susah, tidak akan terhenti. Segala keinginan mutolibun min matalibi dunia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Wal akhirah anta tolibu bi rabbika, selagi yang kamu minta itu Allah. Tuh kata-kata anta tolibu bi rabbika itu isinya ay mulaghidun fi qolat ta'ala bihi rabbaka hadirul qalbi ma'ahu. Tuh muktamidan alaihi, wis tetanggenan bergantung keyakinan hadirnya hati hanya Allah. Kita lagi sakit minta sembuh sama Allah, tapi masih ada gambaran dokter di sini, ya kan? Ya Allah, tapi masih anak. Seseorang ini, ibu saya, anak saya, istri saya, saudara saya lagi ditangani dokter terbaik. Masih ada gambaran itunya. Itu hilangkan. Ketika kita meminta pada Allah, hilangkan semua gambaran selain Allah.
Inilah kuncinya. Selama masih ada gambaran anak bos, anak temen, anak sahabat, ada orang tua, ada orang kaya. Contoh kedua, ketika kula memulai pembangunan Pondok Guri Pak kelas, itu kan 1 tahun setelah terpasang. Teman-teman juga pasti kan lihat ke belakang dibangun-bangun, melagrang setelah pembangunan kerangka badan. Setiap kula bakal ngimami ning jero ati ngrentes. Gusti priwe cara bangun nggih? Langkah gambaran sumber pendanaan. Setiap mau ngimamin, kula langsung masuk megang tembok bareng grentes. Gusti priwe meragatakan kin masa ya takang rubuh maning kono enggak? Kenang angin, kenang udan bangunan ki. Karena hak belum ada gambaran, kula konsultasi karo tukang itu 300 juta lebih untuk finishing. Belum ada. Guys, akhirnya Gusti tidak ada lagi, hanya Engkau. Tulung peragatakan bangunan ki. Dudu kanggo turune kula. Dudu kanggo usahane kula. Kanggo bocah belajar. Bocah ngaji nuntut ilmu kanggo agamane panjenengan. Selalu begitu. Bari di GPK tak usap-usap. Diawali sholawat, tutup sholawat. Akhirnya ada dana 8 juta masuk dari donatur. Kalau ngomong nih wong tua, Pak, anak 8 juta sanggup beli maju material. Sirang ya pengen 2 juta material. Tukangnya dibayarnya karo apa? Wong tua beli gelem. Wis pujare sira priwen carane. Pikir 8 juta. Bismillah. 5 juta material kanggo DP, selebihnya minta kasbon. 3 juta kanggo bayar tukang. Itu cuma untuk 1 minggu. Itu 3 bulan lebih. 3 juta itu untuk 1 minggu. Yes, akhirnya share di Facebook, Pak Samsul ngebantu semua elemen. Ngamen di Facebook, kayak video dan sebagainya. Masuk sampai terselesaikan. Walaupun dengan menyisakan sampai hari ini ada sekitar 18 jutaan di material. Nah, akhirnya Allah selesaikan. Begitu selesai dengan jalan share di Facebook, apa yang terbesit di hati? Setan masuk, merusak akidah. Samsul, ente kah bisa meragatakan bangunan kah? Caranya kah share di Facebook? Loh, bukan Allah. Allah yang mending. Seakan-akan bener kan? Yang pragate bangunan dengan jalan nge-share nih Facebook. Akhirnya setan menjadikan ini alat talbis. Seakan-akan bener. Sul, ente oleh dana menyelesaikan bangunan itu share di Facebook. Coba share maning sekian. Share terus teman-teman. Yang tahu ide berubah. Seakan-akan Facebook lah yang menjadikan dana itu masuk dan bangunan itu selesai. Allahnya kemana? Kudu tobat bener-bener jaluk ampun. Sudah menduakan Allah dengan Mark Zuckerberg, dengan owner Facebook. Ini hati-hati boka terjadi ketika kawan-kawan semua doa, ya Allah, saat doa kun mah bener. Terus Allah kasih satu jalan, akhirnya jalan ini terpatri dalam hati, wis jalan kin sok balenana gosang zong. Oh. Karena Allah ditinggal. Ini sampai sedetil itu. Ibnu Athaillah meneliti
tauhid agar tidak berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Kula mancing ya, belum. Ning pinggir rumpon. Cepet dut. Luar biasa senengnya. Padahal mah beli kerasa. Iwake cilik sih. Wah. Lemparan pertama mah tawakal. Lemparan kedua mau ke carang lempare mengkonon, lempare lebaguan. Belum mono, ya gosang ningat. Itu pembelajaran dalam hati kecilnya kula. Bener. Tuhan ini seakan-akan yang mendatangkan iwak mau ki rumpon, carang lempare mengkonon, cara nganu urangnya ku aja KB setengah diklawirakan. Jare masternya mengkonon ya. Ternyata Kang Tajer, ya diklawirakan ukangnya ditetep ya gosang pasang. Nah, karena sudah menuhankan cara. Mau mah lagi ngelempar mau mah durung ngerti caranya wis. Durung asar plung lillahi ta'ala. Karena belum ngerti caranya. Oh, akhirnya jare Kang Hasim ya tad carane. Pancingnya ku aja diajangan kabeh urangku. Didongolakan separuh. Yang pas Samsul master gosang. Sing wis manggo kaos mancing bae. Apa mana sing nggo sarung, sing wis nggo kaos mancing. Niat mancing bae ga? Zong oh Pak Haji. Karena sudah apa menuhankan cara. Masya Allah kalau ditelaah di apa di kanan bulannya kan kula ngajar bakal nih santri sing aran dadi santri ku nang kudu titen sampean ngaji nggal dina tapi beli titen entek ka kitab selemari ga ya entek kitab bae ora paham karena beli titen sok tek logikaken anak uwong sun ya nah beli sekolah SMK beli sekolah mesin lulusan SD melu-meluan ning bengkel niteni oh bakal mogokku berarti kuene oh bahkan jeblis bae ki motor ki berarti apane oh wae digas jeblis bakal motor digas ki pupute bae sing akeh mlayune lendo ki apa dititeni suwe-suwe ngerti ya kan tapi kuliah tekan ITB teknik permesinan beli titen oleh titel sarjana permesinan ya masa ngerti ya karena beli titen pulane titen anak bakal wong ngaji kusun oh Kang Ustad ka maknane ku kun mengkonon titenana kok dipadakaken ketemu maning mengkonon pada ning bengkel ya ketemu maning oh gin mas ejen ki gin mar rantene sing anu akhirnya belajar niten itu bisa nggih kehidupan pun begitu titen aja belang bong wong uripku aja kebluk ya kebluk ya wis mengkonon urip ya wis kebluk ya jadi kula baka kenen satu kelas ning kampus ki waktu kula 40 orang sing titen ku wong 5 sing sajene mah bakal dosen nerangaken buka HP wae praktek di rumah sakit sing penting isi daftar hadir diisi oleh nilai wong 5 kian selalu oh bakal ngimpus ku kamber gelis manjing ku priwe otot apa sing digelati oh bahkan jahit luka ku kamber wonge aja anu de priwe
Pada segala bidang nggak titen. Yang nyawa ya pada titen. Wong ngurusi empang ya titen. Wes. Jadi titen. Kula ketika mancing titen mengkonon. Wong mangkat maning beli kok dikit raine durung putih sana. Raine masih gesang. Dari wong wadon ya Allah, mancing sedina aja gesang. Sun. langsung ning lapangan, langsung raup banyu laut. Wah, tekan omah diusap uyah. Mending kedok apa aja kayak tempat penggaraman kan? Nggih, Masya Allah. Nggih, jare wong wadon enak ngaburaken manuk teh enak mancing, enak loro-loroan deh, tapi panas. Nggih. Jare Kang Hasim, "Tad, mangkat maning kos durung putih." Putih deh gitu. Ternyata di titennya mengkoten. Titene kula mancing ning disambungaken karo teori kiyen ki. Pas kula deres bengi. Iya Sun ya. Nang apa? Sampai Pak Samsul ahli deh ki. Beliau lihat acara. Agar mangkat mesti gitu Pak. Kon. Lole, bener Pak ya? Kalau yang mangkat itu syarat mangkat. Mangkat, oleh ya? Oleh. Kalau direncanakan masih ngomong. Udah nganggo di kambangan. Kudu kambangan. Pancing itu nunggu seminggu. Umpan urip ya. Yenjong. Ya padahal tempat kuan ku jare Kang Hasim ya Pak. Setengah jam bae ga. Sekilo. Spotkin gitu, setengah jam buat sekilo. Nah ini sudah menghilangkan Allah. Maka ketika kita sesuatu itu hanya ada Allah. Ketika kita meminta, jangan tergambar permintaan, tergambarlah Gusti Allah. Jelas di sini Ibnu Athaillah mengatakan, "Ma tawaqqafu ay ta'assaru mutalibun anta talibuhu bi rabbika. Wala tayassara mutalibun anta talibu bi nafsika." Dibalik, sebaliknya, tidak akan jadi mudah hajatmu, cita-citamu ketika kamu anta tolibu binafsika, kamu mengandalkan dirimu sendiri. Wes. Keinginan apapun, cita-cita apapun, tujuan apapun, ketika kita meyakini mengandalkan kemampuan diri kita, wala tayassar, tidak akan mudah. Masih pancing berbagai ukuran ya Pak. Bloli ganti maning nomor semen ya, ganti maning. Oh pantesan ya masih dikasih kegedean, ganti nomor pitu. Angger bae. Ganti nomor pitu. Empane ganti DKI Sun deh sing masih segar. Ya angger bae. Nggih, Masya Allah. Nah itu. Wala tayassaru mutalibun anta talibuhu. Sudah jelas. Ini Ibnu Athaillah nyindir pemuja akal, pemuja ikhtiar. Bi an kunta kelawan yen ta'ana sapa sira iku ghafilan wong kang lali anhu saking Allah. Tuh, dengan melupakan Allah. Maka ikhtiar apapun dahulukan Allah. Mu'tamidan ala haulika. Tuh, haul apa sih Pak? Haulah. Jangan menyepelekan haulah. Wah, statusnya masih saya ingat. Ketika kalian, kata Ibnu Athaillah, melupakan sang penyebab atau Allah dengan tetanggenan, mengandalkan, bergantung
terhadap daya upaya kalian sendiri, haulika wa quwatika. Tuh. Dayamu, upayamu, ilmumu, akalmu, duitmu, wis mentok tekan semono. Kemampuannya duit sepira, kemampuannya ilmu sepira, kemampuannya akal sepira, kemampuannya usaha sepira, wis mentok ning kono. Sekali lagi, hal ini bukan menutup ikhtiar, awas. Bukan berarti kita cukup doa, tidak. Silakan berikhtiar. Hati kita ditata, Allah lah yang menjamin berhasilnya. Jangan ikhtiarnya. Faman mangkote yang sapa bae iku angzala hawa ijahu billah wal tija'u ilaihi wa tawakkal fi amrihi kullahu alaika fukulla mu'natin. Faman mangkote yang sapa bae iku angzala nurunaken sapa man hawa ijahu ing pira-pira keinginane man billahi kelawan Allah wal tija'a ilaihi lan ngungsiaken sapa man ilaihi maring Allah wa tawakkal masarang soman fi amrihi perkara neman kullahu alaihi kafahu. Sing sapa wonge masrahaken segala kebutuhane, segala hajatnya, segala cita-citanya diserahkan pada Allah setelah doa dan ikhtiar, bahkan sebelum memulai ikhtiar dan doa hatinya sudah ditata. Gusti, saya akan begini, saya akan usaha ini, saya akan mancing, saya akan berobat, saya akan mondokakan anak, saya akan apa? Saya akan melamar kerja. Ya Allah, saya serahkan semua padamu. Setelah itu berangkat, kita lakukan ikhtiar. Tuh. Jadi jangan ikhtiar dulu. Dimulai dengan berserah dulu dan berdoa dulu. Ya Allah, saya akan berangkat berdagang. Ya Allah, saya akan berangkat mancing. Ya Allah, saya akan berangkat bekerja. Saya serahkan semua padamu, ya Allah. Serahkan dulu, baru berangkat. Dalam bekerja, dalam berdagang, tetap serah pada Allah. Setelahnya, serah pada Allah. Itu yang dimaksud Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, tuh begitu. Diserahkan semua kepada Allah. Ketika orang benar-benar hakut tawakul, dihilangkan selain Allah dari hatinya, termasuk doa dan ikhtiarnya pun dihilangkan. Jangan GR dengan doa kita. Wis benar-benar berharap anugerah dari Allah. Hatinya apa yang terjadi? Kafahu kulla mu'natin. Allah akan mencukupi semua yang dibutuhkan dalam menuju itu. Wa qarraba alaihi, dan Allah akan mendekatkan kepadanya kulla ba'idin, segala yang jauh. Jangan sampai wa in kana rizqi ba'idan faqribhu, tapi atine masih isine dunia, ikhtiar, bos, pelanggan, customer, ya kan? Spot, empan, mata pancing, jorang, perahu, isinya kuan. Spot nih karena wis pasti oleh akeh. Spot tiket ke yang akan memberikan ikan, Kang Ede. Wah wis diparake glotak. Oh, pisan oli buntal, iwak buntal. Enggak, nah itu. Jadi hilangkan dulu, hilangkan benar-benar. Hanya Allah. Dia dicoba. Dalam segala hal. Dan ternyata kan sudah dijalani, nggak terasa oleh hidup kita sudah dijalani. Kenapa Ibnu Athaillah mengarang ini? Karena penelitian kan. Enggak, orang ini begini dituangkan dalam sebuah buku atau sebuah kitab.
Nggih, dilajeng. Maka Allah akan datangkan. Tapi kalau masih ada, sudah, jangan berharap. Bulan kan kadang pertolongan Allah di akhir. Nggak, kenapa di akhir? Karena wis langka kabeh, wis langka maning. Langka rambatan, langka gepekan, langka wis. Nggih. Bukan karena apa istilahnya ya biasanya gini akhir, bukan biasanya di akhir. Bagian akhirnya hari atine masih gulat-gulat ya makhluk mah yang nggak akan. Biasanya nih akhir soten karena dalam hatinya wis langka maning, wis pasrah. Ya Allah, wis doli temen mancing, wis tarikan gede, waya balik ya baik. Pernah kan begitu? Brut. Nggih. Wah, itu terjadi. Kayak kula, Pak. Ketika kula itu sering banget dan dialami oleh batur-batur sing hobi FF. Ketika manuk kabur, dalam hatine kula, tenang. Kader katon manuk menceloke ning kana. Malalu ya? Nggih, Pak. Menceloke ning kana, anak buah kula akeh. Beli ketemu karo santri loro tak gawa kabeh sepondok. Dan itu terjadi, Allahu Akbar. Ini lapangan kene jangleng iki parek blinding alas. Kula ngaburaken ning jangleng. Cuaca sangat cerah dan mendukung. Secara teori logika nggak akan kabur. Manuk katon jelas menceloke ning kuwen. Weruh. Santai mawon kula beli langsung kejar numpak motor. Katon. Jadi marah gimana ku karo kanda, karo batur. Tekan kono, langka. Santri sing loro sing biasa gawa-gawa keranjang. Coba nang, sira sebelah kanan. Beli ketemu. Sampai 5:30. Allahu Akbar. Sukiki esuk-esuk kula gawa bocah 20. Karena dalam hati pasti ketemu dengan bocah 20 kader karang secuplekuan. Satu sana, satu sini, satu sana, satu sini. Sisir pasti ketemu. Ada Tuhan santri kan? Bukan Tuhan Allah. Ada Tuhan santri dalam hati. Allahu Akbar. Sampai maghrib maning beli ketemu. Oh. Wis saat itu wis Gusti Allah wis mulai ku Allah menegur. Wis orang Arab ya Allah pasrah pujar panjenengan. Ya ku bature Pak Samsul. Kata manuknya je ilang. Allahu Akbar. Diateraken di ngadepan lawang. Manuknya je ilang. Ini umai kula je. Esuk-esuk muni baring dur pete. Kan tidak ada yang kebetulan. Ketika wis langka maning, makin dia mesti mana ya? wis langka Tuhan santri. Nah itu, Allahu Akbar. Itu al-hikam sesuai realita. Sesuai keadaan. Kadang kelalen, Bu. Kadang selalu ada. Kita pasti kalau masih ada yang diandalkan, siapapun itu, pasti itu dulu. Sok tidak akan dipungkiri. Kadang lalen. Okay. Masya Allah kan istilahnya, itulah ketika jangan biarkan hati sedetik pun kosong dari Allah. Itu di situ. Pak. Pengamalan kembali lagi, ilmu itu buahnya di amal. Pengen bisa ngamal dia harus berusaha dan memohon pada Allah. Ini kok kesimpulan tadi, hilangkan berharap, bergantung, meminta, mengandalkan selain daripada Allah, agar ajan yang akhir yang awal syukur-syukur. Begitu plung langsung dedet, langsung strike kayak ngomong direncanakan sih umar temu strike ya Pak. Ya
Kayak siapa kamu Pak? Sini share ya. Marzuki Mustamar. Strike berkali-kali, strike. Strike kakap. Nah ini dereng-dereng ya? Videonya? Dereng. Oke, dilanjut malih. Kita bahas yang kebalikan, 3 baris. Waman sakana ila ilmihi, waman bapak iku sakana merasa tenang, merasa yakin, ila ilmihi maring ilmune. Oh, teori mancing wis dikuasai kan? Ilmu permancingan wis paham. Paham, cara gawe letter juga. Nah, wis secara teori mungkin boleh didukung dengan spot yang mendukung. Pancingnya keren. Jorangnya sing larang, kelerekannya sing 3 juta. Wis waman sakana ila ilmihi, sing sapa wonge merasa tenang dengan ilmunya, wa aklihi akalnya, wa tamada dan bergantung, ala haulihi wa quwatihi. Bergantung dengan reka daya kekuatan, daya upaya, usaha, ikhtiar, rencana, rancangan. Tuh, mengandalkan ilmu, akal, usaha, pokoknya yang terbaik. Saat itu apa yang terjadi? Wakallahullah ta'ala ila nafsihi. Gusti Allah akan berlepas diri. Cek, monos. Apa karepe sira? Baka sira yakin sepot kuon mantak ngupai sira iwak, bro. Cacakan. Sing gerakakan iwak mangan empane sira ku kita. Jare Gusti Allah, wak panganan ka? Dipangan wong. Jare Gusti Allah beli ngongkon dipangan. Dredet nyangkol pisan. Nah ini ngandelaken akal, cil model mengkene mah motor tahunan beneri kali gane beli bener-bener. Kayaknya pernah mau kono deh Pak Haji. Kayak kula batuk pilek mengkenen, yes. Bari merem. Kadang mah mohon maaf ngerongokakane gak padu gelis bae. Yang sering payah sedina ping 10. Oh iya, dulu tak kene durung dipasang nih kene masih nih kene. Wah wis gampang. Obatnya wis apal gopal mengkono. Wis yakin payah lah. 3 dina gak waras. Apa yang terjadi? Hari ketiga marak maning. Apa Pak Haji yang dikatakan Pak Haji? Orang kerasa-kerasa acan. Dan begitu, memang begitu bahasanya. Hari sing dikit kan Pak Haji, ceswaras. Kenapa kula yakin? Karena pasien itu langganan, sakit yang sama, itu bukan yang pertama, dan saya berikan obat yang sama ketika dia sembuh dengan sakit yang lalu. Saya meyakini betul, paham banget dengan ilmu kan? Saya mengandalkan ilmu saya, paham. Secara ilmu kesehatan, paham.